Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi nafas hidup, masih diberi kesehatan, masih diberi keselamatan dan sukacita dari Tuhan. Mari sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Namun sebelumnya, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Berkat selalu tercurah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon, bukalah mata hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk bisa mendengar dan memahami firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52. Demikian permohonan kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, nats yang akan kita renungkan pagi ini adalah Markus 6 ayat 45 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah Ia berpisah dengan mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat Dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini Aku, jangan takut." Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita membayangkan keadaan murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka kelelahan setelah melakukan pelayanan sebelumnya. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Di atas perahu, mereka mendayung, dan saat tiba di tengah danau, mereka menghadapi angin sakal, yaitu angin yang melawan arah perahu. Angin itu memukul dan mendorong arah perahu, pasti sangat melelahkan. Tidak berhenti di situ, mereka juga dikejutkan dengan sosok yang berjalan di atas air, yang membuat mereka berteriak-teriak ketakutan, karena mereka pikir itu adalah hantu. Yang menjadi pertanyaan adalah, bukankah mereka itu adalah murid-murid Yesus? Bukankah mereka selalu bersamanya? Bukankah seharusnya mereka punya kekuatan dan keberanian lebih? Ya, kehadiran kita di gereja juga kesibukan melayani tidak menentukan kuatnya iman seseorang.
kelelahan beraktivitas, keadaan pandemi yang belum reda, penurunan income, pembatasan sosial, dan aturan ini itu dapat menjadi angin sakal bagi perahu hidup kita. Dalam kisah ini, Yesus mengajarkan 3 hal. Yang pertama, berdoa. Doa adalah charger yang dapat mengisi kembali kekuatan iman kita setelah menghadapi banyak peristiwa dan menyiapkan kembali untuk menghadapi peristiwa-peristiwa lainnya. Yang kedua adalah mengenali Yesus Tuhan kita. Jika kita mengenal Yesus sungguh-sungguh, kita tidak akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan melangkah sesuai dengan firman-Nya. Dan yang ketiga adalah mengizinkan Yesus masuk dan campur tangan dalam kehidupan kita. Setelah Yesus masuk ke dalam perahu, angin sakal itu reda. Dia sanggup menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam kelelahan hidup ini, Yesus siap menolong kita. Mungkin cara yang Dia pakai tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita kehendaki. Kadang kita dilatih untuk menghadapi angin sakal itu. Tetapi Yesus selalu ada di dekat kita, siap sedia menghalau dari perahu hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang dapat menguatkan kami dan memberi kami pengharapan. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu dalam kami melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Kami juga mohonkan berkat kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mengalami lemah tubuh. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami agar segera terbebas dari pandemi COVID-19, sehingga kehidupan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikian saat teduh pagi ini. Mari kita bangkit dan teguhlah dalam iman. Dunia boleh bergejolak, tetapi umat Allah semakin teguh, semakin kuat, tumbuh dan berkembang dalam iman dalam Yesus Kristus. Tuhan selalu menyertai kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Yesus memberkati. Amin.